Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Kumala dari Sastra Inggris 2023. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi terkait reader response. Yang pertama adalah The Death of the Author yang dikarang oleh Roland Barthes pada tahun 1967. Roland Barthes adalah teoretikus sastra dan semiotikus Prancis. Lahir pada 12 November 1957 dan meninggal pada 26 Maret 1980. Dia dikenal karena karyanya dalam semiotika dan esai kritis seperti Meontologis dan The Death of the Author yang berpengaruh dalam strukturalisme dan pasca-strukturalisme. The Death of the Author adalah interpretasi sebuah teks yang seharusnya tidak terlihat pada niat penulisnya, melainkan harus bergantung pada pembaca dan interpretasinya. Dengan kata lain, karya sastra atau teks dianggap sebagai kehidupan tersendiri di luar maksud penciptanya, sehingga makna yang diperoleh bisa bervariasi tergantung pada siapa yang membaca dan bagaimana konteks yang dialaminya. Ini adalah cara pandang yang mengubah fokus dari penulis sebagai pusat makna ke pembaca yang lebih aktif dalam proses interpretasi. Berikut ada 2 konsep. Yang konsep pertama, penulis bukan lagi sumber utama makna teks. Dalam esainya, Barthes berpendapat bahwa setelah sebuah teks diterbitkan, penulis kehilangan otoritas atas maknanya. Artinya, apa yang ingin disampaikan oleh penulis tidak lagi menjadi satu-satunya cara untuk memahami teks tersebut. Yang kedua, berpindah fokus ke pembaca. Barthes menekankan bahwa pembacalah yang menentukan makna teks dari sebuah teks. Teks dianggap hidup melalui cara pembaca menafsirkan dan memahaminya. Jadi, makna sebuah teks bisa berbeda-beda tergantung pada siapa dan bagaimana latar belakang si pembaca tersebut. Yang keempat, ada contoh. Salah satu contoh dari seri lukisan dari seniman Cindy Sherman. Dalam karyanya, Sherman sering menggunakan dirinya sendiri sebagai model untuk mengubah identitas, peran, dan narasi. Karya-karyanya menentang konsep tradisional bahwa pencipta adalah sumber utama makna, seperti lukisan tanpa rujuk tanpa identitas sang seniman. Hal ini sejalan dengan ide Barthes bahwa pembaca adalah pihak yang menentukan makna dari sebuah karya seni. Jadi, makna karya seni tersebut ditentukan oleh interpretasi orang yang melihatnya, bukan hanya maksud si pembuat karya. Kesimpulannya adalah, esai The Death of the Author mengatakan bahwa makna sebuah karya itu bukan cuma dari penulisnya, tetapi juga dari seorang pembaca. Di hal ini bukanlah kematian sang pengarang, melainkan lahirnya seorang pembaca. Materi yang kedua adalah What is an Author yang ditulis oleh Michel Foucault pada tahun 1967. Michel Foucault adalah seorang filsuf dan sejarawan yang lahir pada 15 Oktober 1926 di Poitiers, Prancis, dan meninggal pada 25 Juni 1984 di Paris. Dia dikenal karena karyanya yang berfokus pada hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan institusi sosial, serta konsep-konsep seperti biopower dan government mentality. Dalam esai What is an Author, Michel Foucault mengajukan pertanyaan tentang konsep tradisional mengenai penulis dan otoritas mereka atas makna teks. Foucault memperkenalkan konsep author function yang menggambarkan penulis sebagai prinsip organisasi dalam diskusi yang membentuk, mengatur, dan menilai teks. Dia berargumen bahwa penulis tidak bekerja dalam isolasi tetapi dipengaruhi oleh karya-karya dan bahasa sebelumnya. Berikutnya, terdapat poin author function yang menggambarkan penulis sebagai prinsip organisasi dalam wacana atau diskusi. Fungsi penulis membantu mengorganisir, mengklasifikasi, dan mengevaluasi teks berdasarkan identifikasi penulis. Foucault menentang pandangan tradisional bahwa penulis adalah sumber utama makna dalam teks dan mengajak kita untuk melihat teks sebagai bagian dari jaringan wacana yang lebih luas. Menurut Foucault, penulis tidak bekerja dalam isolasi melainkan selalu dipengaruhi oleh karya-karya yang didiskusikan sebelumnya. Esai ini menekankan bahwa makna teks dipengaruhi oleh pembaca dan komunitas interpretatif mereka, bukan hanya oleh niat penulis. Kemudian, Foucault membahas tentang peran dan fungsi penulis dalam teks. Dia menjelaskan bahwa penulis tidak hanya seorang yang menulis,
tetapi juga berfungsi sebagai prinsip yang membantu mengatur dan menilai teks. Makna sebuah teks tidak hanya ditentukan oleh penulis, tetapi juga oleh pembaca dan konteks sosial mereka. Dia juga menyatakan bahwa penulis selalu dipengaruhi oleh karya dan ide-ide sebelumnya, sehingga menciptakan jaringan ide yang saling berhubungan. Kesimpulannya, Michel Foucault menjelaskan bahwa penulis bukanlah satu-satunya sumber makna dari teks tersebut. Makna teks ditentukan oleh pembaca dan konteks sosial mereka. Penulis dipengaruhi oleh karya-karya sebelumnya, dan teks dapat memiliki berbagai makna tergantung siapa yang membacanya. Materi yang ketiga adalah Interpreting the Variorum yang ditulis oleh Stanley Fish pada tahun 1976. Stanley Fish adalah seorang teoritikus sastra Amerika yang lahir pada 19 April 1938. Dia terkenal dengan teori Reader-Response Criticism yang menyatakan bahwa makna teks diciptakan oleh pembaca. Definisi dari Interpreting the Variorum adalah Fish menggunakan istilah ini untuk menunjukkan keberagaman interpretasi dalam teks sastra. Fish berargumen bahwa teks tidak memiliki makna tetap, melainkan makna yang berbentuk melalui interaksi antar pembaca dan teks, yang dipengaruhi oleh komunitas interpretif mereka. Ini berarti bahwa berbagai pembaca dari berbagai latar belakang, budaya, dan sosial akan mendapatkan makna teks yang berbeda dari teks yang sama. Kemudian, ada there is no objectively single text. Menurut Fish, teks sastra tidak memiliki makna yang tetap atau objektif. Makna teks berbentuk melalui interaksi antar teks dan pembaca yang membacanya, jadi setiap pembaca menciptakan teks yang berbeda saat mereka membaca, sehingga setiap interpretasi dianggap valid. Berikutnya, interpretative community. Fish memperkenalkan konsep interpretative communities untuk menjelaskan variasi makna suatu karya sastra. Fish memperkenalkan konsep komunitas interpretatif ini sebagai kelompok yang berbagi strategi dan kebiasaan dalam menginterpretasikan sebuah teks oleh setiap pembaca. Jadi, makna teks diciptakan berdasarkan sebuah komunitas, bukan berdasarkan teks itu sendiri. Selanjutnya, implication of Fish theory for literary criticism. Proses interpretatif tidak tetap dan terus berubah. Kritik sastra tidak bisa mengklaim sebagai interpretasi yang benar atau mutlak. Kritik harus memahami dan menerima keberagaman interpretasi karena pembaca membaca teks berdasarkan latar belakang, budaya, sosial, dan histori mereka yang menghasilkan berbagai interpretasi. Fish menekankan pentingnya memahami bahwa interpretasi adalah kolaboratif yang terus berkembang sehingga pembaca dari komunitas yang berbeda akan mendapatkan makna yang berbeda dari teks yang sama. Kesimpulannya, teori Stanley Fish menyatakan bahwa makna teks tidak objektif dan tunggal, melainkan ditentukan oleh pengalaman dan konteks pembaca. Dia memperkenalkan konsep komunitas interpretatif, yaitu kelompok pembaca yang memiliki berbagai nilai dan norma yang sama dalam memahami teks. Teori ini menggeser fokus kritik sastra dari penulis ke pembaca, serta mengakui berbagai interpretasi yang sah dalam konteks sosial dan budaya pembaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.